Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidayah, petunjuk, inayah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiah, panjang usia dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh dhulumati ilan nur. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang taubat dalam Al-Quran. Orang-orang beriman itu melakukan kesalahan. Namanya juga manusia. Kullu ibni Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Semua keturunan Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan segera tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam surat An-Nur ayat 31, Allah berfirman dalam ujung ayatnya: wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bertobat kepadanya agar kita memperoleh, menggapai kebahagiaan, kemenangan dunia dan akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita tobat secara totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat, semurni-murninya tobat. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah. Fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Rawi Muslim. Sungguhnya aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehari 100 kali. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti masuk surga. Bahkan beliau membiasakan sehari 70 kali istighfar, 100 kali istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahal azim. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang mendawamkan, membiasakan istighfar, Allah akan mudahkan ketika ia sulit, Allah lapangkan ketika ia sempit, dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.
Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqallahum may yajuzu dhalik. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih daripada itu nggak banyak, terbatas. Oleh sebab itu perbanyaklah amal saleh. Bagi yang belum bertobat, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera kembali, jangan tunda-tunda. Dalam melakukan amal saleh jangan tunda-tunda. Dalam tobat kepada Allah jangan tunda-tunda. Namanya kematian kita nggak tahu. Setiap saat yang sehat bisa wafat, yang sakit bisa wafat, yang tua jelas bisa wafat. Dalam kondisi bagaimanapun kita juga nggak tahu, tapi kita berharap kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Karena kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Maka oleh sebab itu perbanyaklah tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para nabi, para rasul, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling banyak tobatnya kepada Allah. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Terus dia berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya. Mumpung kita masih hidup, masih ada kemampuan, masih ada peluang hidayah Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali putus asa. Jikalau hambaku datang kepadaku meskipun dosanya seluas bumi. Bayangkan dalam hadits qudsi Allah berfirman, meskipun hambaku berdosa dan dosanya itu nggak nanggung-nanggung seluas bumi, wala ubali, saya nggak peduli dengan dosanya. Meskipun hambaku datang kepadaku dengan dosanya seluas bumi dan setinggi langit. Bayangkan, setinggi langit. Wala ubali, saya nggak peduli dengan dosanya. Selama dia beriman kepadaku, selama tidak mempersekutukanku, kemudian tobat kepadaku, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Merugi. Kalau kita tidak minta ampun kepada Allah setiap saat, minimal setelah sholat istighfar. Padahal setelah sholat menghadap kiblat, kemudian juga dalam kondisi baik, kemudian dalam kondisi berwudu, ya. Setelah sholat apa yang diucapkan? Istighfar. Mungkin ada kekurangan dalam sholatnya. Setelah melakukan aktivitas sholat malam yang panjang ditutup dengan memperbanyak istighfar di saat sahur, menjelang subuh. Wabil asharihum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar. Paling banyak tobatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat. Padahal para nabi dan rasul sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah kita manusia yang sering banyak dosa, melakukan khilaf, tapi segeralah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam melakukan khilaf, melakukan kesalahan, dan dia segera kembali kepada Allah dan tobatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Merugilah, celakalah, kata malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi, lalu Nabi aminkan. Merugilah, celakalah orang yang didatangkan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita semangat melakukan amal soleh, selain mendapatkan pahala, kemudian diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan dalam hadis Nabi tentang puasa. Inilah motivasi kita, selain memang wajib ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang luar biasa. Man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang puasa, barang siapa yang salat malam, tarawih, tahajud, qiyamul lail, ya, malam kemuliaan dan sebagainya, karena iman,
mengharap ridha Allah, maka dosanya dari akil balik sampai saat ini semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang sekali Allah memberikan rahmatnya, ampunannya. Bahkan dalam surat Az-Zumar yang sering kita dengar, ayat 53-nya dipanggil oleh Allah hambaku. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan dosa kepada dirinya ataupun orang lain. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan tunda lagi. Mumpung kita masih hidup, masih berpeluang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa itu mendapatkan hak untuk diampuni, untuk ditimbang amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sangat cinta kepada mereka yang tobat. Bayangkan, dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sayang banget kepada mereka yang bertobat kepada Allah. Dalam hadis yang panjang, ini luar biasa. Seseorang membawa kendaraannya, baik mungkin untanya atau kudanya, beserta makanan minumannya, peralatannya dibawa. Dia menghampiri sebuah gurun, kemudian dia istirahat, kemudian dia bangkit melihat semua perbekalannya, kendaraannya hilang daripada pandangannya. Apa yang ia sampaikan coba? Yang ada hanyalah keputusasaan dalam dirinya. Kalaupun dia bertahan di situ, nggak ada makanan, nggak ada minuman, dia akan mati. Kalaupun jalannya jauh, dia pun akan mati. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba makanan, minumannya, peralatannya, perlengkapannya, kendaraannya menghampiri dia kembali. Luar biasa, Masya Allah, Alhamdulillah. Saking bahagianya hamba Allah ini, dia salah mengucapkan Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Bayangkan coba, saking bahagianya. Seseorang ini sangat bahagia mendapatkan sesuatu yang hilang dari hadapannya tadi, karena sempat putus asanya. Kebahagiaan hamba Allah ini tak sebanding dengan bahagianya Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bahagia orang tobat itu. Namanya manusia, ada lupa, ada khilaf, ada salah. Emang manusia, al-insan mahalul khata' wan nisyan, tempatnya lupa dan salah. Makanya ada doanya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Ya Allah, jangan engkau azab kami di saat kami lupa, saat kami khilaf, saat kami salah. Rabbana zolamna anfusana, kami menzolimi diri kami. Kalau engkau tidak ampuni, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Maka segeralah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia gak lama, Allah menjalankan kita dari alam arwah, kemudian ke alam rahim, ke alam dunia, nanti akan ke alam akhirat. Jangan kita tobat sudah wafat. Jangan kita tobat matahari sudah terbit dari barat. Jangan kita tobat kalau sudah ada di alam akhirat, maka tobat kita nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal istighfar. Dan jangan sampai kita putus asa dengan dosa yang banyak. Ya Allah, dosa saya banyak sekali. Mungkin Allah nggak akan mengampuni dosa saya. Di saat itulah putus asa, bahagianya luar biasa setan itu. Makanya saat kita khilaf, ikuti perbuatan dosa sengaja nggak sengaja dengan melakukan amal soleh. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya kejahatan manakala diikuti dengan kebaikan mampu menghapuskan dosa kita. Bahkan orang yang tobat, semurni-murninya tobat, di dunia Allah tutup aibnya. Di akhirat seakan-akan tidak pernah melakukan dosa. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian
ada syarat tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita harus beriman. Orang kafir tobatnya masuk Islam, mualaf dia. Dosa yang lakukan selama 50 tahun, 60 tahun mungkin dia khilaf belum mendapatkan hidayah Allah. Di usia 60 tahun dan seterusnya dia mendapatkan hidayah Allah. Syahadatain masuk Islam, dosanya selama 60 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman selama 60 tahun beriman. Kafir, murtad, keluar dari Islam. Seluruh amal solehnya selama 60 tahun lenyap seketika. Karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita beriman kepada Allah. Syarat amal itu diterima. Pertama beriman kepada Allah. Kemudian kita ikhlas menjalankannya. Kemudian tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kemudian sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal saleh tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hidayah senantiasa diberikan oleh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu datangnya dari Allah, bukan dari Nabi. Nabi menyampaikan, para sahabat menyampaikan, para dai menyampaikan, ya. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala adalah menyampaikan kepada kebaikan, mengingatkan orang akan neraka, siksaan dan sebagainya. Tapi yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Bukan engkau wahai Muhammad yang memberikan hidayah, tapi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita beriman. Atau orang-orang yang tadinya belum beriman mendapatkan hidayah Allah, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Itulah syaratnya tobatnya orang kafir masuk Islam. Syaratnya orang beriman tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas dalam tobat kepada Allah dengan istighfar. Tobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesama manusia saling memaafkan. Orang-orang yang kita zolimi kita memaafkan, kita minta maaf kepadanya. Bahkan orang yang menzolimi kita maafkan dan sebagainya. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian kalau kita korupsi tobat. Dikembalikan harta orang lain, milik orang lain, hak orang lain. Kalau kita hutang, ganti harta orang lain. Jangan mengganti hutang, kezaliman nanti di akhirat. Habis amal soleh kita kalau masih bertahan. Kalau enggak, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Namanya muflis. Muflis adalah orang yang banyak pahalanya tapi bangkrut. Kenapa? Dia melakukan amal saleh, wajib sunnah, siang malam aktivitas ibadah, tapi sering menzolimi orang lain, menyakiti perasaan orang lain, menyebabkan orang lain ini sakit hati. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang ini disiksa, ya. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Diambil amal soleh kita kepada orang-orang yang dizolimi. Maka sekali-kali jangan kita menyakiti orang lain. Makanya ada momentum Ramadan, ada momentum Idul Fitri, salinglah memaafkan. Di antara sifat orang bertakwa adalah wal afina anin nas. Saling bermaafkan. Manusia melakukan kesalahan, minta maaf kepada manusia lain. Kepada Allah, tobat istighfar. Pertama, ikhlas. Kita bukan ikut-ikutan orang. Melakukan hijrah karena orang. Bahkan dalam hadis arba'in, bab-bab hadis di awal tentang niat. Niatnya karena Allah, mendapatkan Allah dan Rasulnya. Niatnya karena manusia, karena wanita yang ingin dinikahi, urusan bisnis, kekayaan. Dia mendapatkan apa yang diniatkan. Tapi kalau niatnya hijrahnya karena Allah, bukan karena manusia. Dia takut kepada Allah, Allah ingatkan. Bisa jadi dengan anaknya diingat Allah. Karena diuji oleh Allah, dia jadi ingat Allah. Baik itu musibah atau azab, yang pada intinya Allah sayang kepada dia. Kalau kita tahu urusan kehidupan kita, semuanya sudah diatur oleh Allah. Musibah pasti ada hikmahnya. Setiap kejadian ada hikmahnya. Maka kita akan banyak sedihnya, terharunya.
Bahagianya Allah begitu sayang kepada hambanya. Jangan samakan Allah dengan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Gak peduli dengan banyaknya dosa kita. Pasti Allah ampuni selama kita tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syaratnya ikhlas. Jangan ikut-ikutan orang. Niatnya karena Allah. Ya Allah, saya tobat ya Allah. Kalaupun melakukan kesalahan lagi, tobat lagi. Istighfar lagi, tobat lagi. Melakukan amal soleh lagi. Dan seterusnya terus. Hingga husnul khatimah. Kemudian yang kedua, menyesal atas dosa yang ia lakukan. Menyesal nggak? Benci nggak? Kesel nggak dengan dosa? Ya Allah, saya pernah melakukan ini ya Allah. Dan kita itu, tobat itu tidak disiksa di dunia. Atau disiksa dengan cara manusia. Enggak, tobat aja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali dosa-dosa yang besar. Kalau dalam hukum Islam, membunuh orang ya dibunuh. Mencuri ya dipotong tangan, berzina bisa dicambuk, bagi yang sudah nikah dia bisa dirajam dan sebagainya. Itu kalau hukum Islam, ya. Apalagi di Indonesia kita bisa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan totalitas. Yang dulu biarlah berlalu. Sekarang ya sekarang. Bahkan aib kita dulu melakukan dosa, jangan cerita lagi kepada orang lain. Saya dulu begini, saya begini. Jangan. Yang lalu biarlah berlalu. Maka lakukanlah aktivitas kebaikan amal saleh. Jamaah pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah menjauhi dosa yang kita lakukan. Jangan coba-coba lagi. Melakukan amal saleh jangan tunda-tunda, haji, umrah, ganti puasa, ganti utang, segera. Kemudian dalam melakukan dosa jangan coba-coba, belum tentu kita bisa tobat. Belum tentu kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak muda kan sekarang mau coba ini. Kalau dia tobat, kalau dia sempat ingat Allah, kalau dia husnul khotimah, narkoba, tawuran, mati, su'ul khotimah, dia coba-coba. Tapi kalau dia mendapatkan hidayah Allah, dia beruntung, bahagia mereka. Yang dulu biarlah berlalu. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dulunya hina, karena tobat menjadi mulia, maka tobatlah kepada Allah. Minta keteguhan hati, berkumpul dengan orang saleh. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati kami, teguhkanlah hati kami dalam taat kepadamu. Maka jauhi itu dosa, jangan coba lagi. Yang keempat adalah bertekad. Nah, bertekad tidak mengulangi lagi. Sungguh-sungguh dia dosa apa yang pernah dia lakukan, dia bertekad tidak melakukannya lagi. Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga karena memakan buah keabadian. Padahal Allah mengingatkan, wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan dekati ini pohon. Lalu dia makan karena godaan setan, dikeluarkan dari surga. Kemudian dia tobat, sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikembalikan lagi ke dalam surga. Makanya mumpung kita masih hidup, mumpung masih diberikan kesempatan, segeralah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertekad tidak mengulangi dosanya lagi. Kemudian yang kelima, tobat sebelum ditutup. Mumpung ada kesempatan, tobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Rawi Tirmidzi. Ini kesempatan emas buat kita nih, bagi orang yang beriman. Sungguhnya Allah menerima tobat seorang hamba sebelum nafasnya berada di kerongkongan. Fir'aun sempat tobat dia saat menjelang wafat, saat menjelang mati, sama saja tuh ya. Saat dia masuk di dalam lautan, tenggelam, sudah tak berdaya, dia melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saat orang wafat itu dikasih lihat azab Allah, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Dia tobat, tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita selain bersungguh-sungguh melakukan amal saleh, bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, terus istiqamah dalam kebaikan. Kalaupun kita sengaja nggak sengaja melakukan dosa, segera ikuti amal soleh, segera tobat, segera berkumpul dengan orang soleh, segera mendapatkan nasihat dari Al-Quran, dari Sunnah,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.